Halo, kenalin nama aku Harika dari kelompok 4 yang beranggotakan aku, Berliana, Bang Pria, Devi Putri, dan Rista. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang pentingnya aspek penalaran dalam suatu karangan. Nah, teman-teman udah tahu apa belum sih apa itu penalaran? Nah, penalaran atau proses bernalar adalah suatu proses berpikir yang dilakukan oleh manusia dengan cara menghubungkan fakta-fakta yang ada secara sistematis dan menyimpulkan fakta-fakta secara logis. Nah, tapi teman-teman tahu gak sih kegiatan apa saja nih yang melibatkan proses bernalar? Nah, salah satu kegiatan yang melibatkan proses bernalar adalah ketika kita menulis. Karena saat kita menulis, kita menuangkan ide, gagasan, argumentasi, imajinasi, maupun opini dalam sebuah tulisan. Oke, selanjutnya aku mau ngebahas tentang jenis penalaran menurut prosesnya. Tapi sebelum aku lanjut, aku mau kalian untuk menonton terlebih dahulu video wawancara dengan narasumber mahasiswi dari ITB Stikom Bali. Selamat menyaksikan. Hai Stikomers. Jadi hari ini aku Devi Putri dengan teman aku Rista. Hari ini aku akan mewawancarai beberapa mahasiswa dari kampus ITB Stikom Bali. Memiliki satu narasumber, yaitu kita kali ini sudah dengan kakak, siapa kak namanya? Mira. Kak Mira dari prodi apa? Dari prodi TI. TI Teknologi Informasi ya? Iya. Nah, baik, kami di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, untuk yang pertama itu kami ingin menanyakan bagaimana tanggapan kakak mengenai orang Indonesia adalah orang yang malas. Menurut saya itu tidak sebagian besar orang Indonesia itu malas. Jadi ada yang malas dan ada yang tidak. Baik, lanjut kita ke pertanyaan yang berikutnya. Jadi kakak sebelumnya sudah pernah dengar tentang analogi atau belum? Nah, menurut kakak apa itu analogi? Analogi itu menurut saya sih perumpamaan. Baik, di sini saya mempunyai beberapa. Dari dua pernyataan tadi, kira-kira analogi mana yang tidak tepat? Yang tidak tepat yang B ya. Karena Indonesia itu kan menggunakan sistem demokratis. Kakak sebelumnya pernah dengar hubungan kausalitas atau yang biasa dikenal dengan hubungan sebab akibat. Nah, di sini saya mempunyai dua pernyataan. Menurut kakak, yang mana yang paling tepat dan logis antara kedua pernyataan? Menurut saya sih yang B ya, karena yang A itu kayaknya nggak logis sih menurut saya, karena masa Rina menunggu temannya diajak untuk membaca bersama kawan-kawannya kan nggak mungkin ya. Oke Stikomers, jadi itu tadi narasumber pertama kita. Sekarang kita akan lanjut dengan narasumber yang kedua. Jadi narasumber kita yang kedua ini sangat-sangat ceria seperti itu. Dia narasumber kita yang kedua. Hai kak, dengan kak siapa? Nama saya Nina, Nina ya. Kakak dari prodi apa? Sistem Informasi. Di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut kakak, bagaimana tanggapan kakak mengenai orang Indonesia adalah orang yang malas? Menurut saya orang Indonesia memang orang malas ya, karena dari yang saya baca bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan pejalan kaki paling sedikit. Ya kita orang Indonesia jalan aja malas, apalagi ngelakuin yang lain gitu. Saya. Ya, Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kakak sebelumnya pernah dengar tentang analogi atau belum? Pernah. Jadi menurut kakak itu analogi seperti apa sih? Perbandingan gitu gak sih? Perbandingan antara dua hal. ya. Nah, di sini kami mempunyai dua pernyataan. Jika
bilang analogi mana yang tidak tepat dari pernyataan tadi yang kedua. Menurut saya sih yang B. Karena ya presiden kan kita sebagai negara Indonesia tidak hanya mendengar dari presiden saja, tapi negara juga butuh mendengarkan suara rakyat. Nah, pertanyaan yang terakhir, Kakak pernah mendengar hubungan kausalitas atau yang biasa disebut hubungan sebab akibat? Nah, di sini kami juga mempunyai dua pernyataan. Yang berkata dan pernyataan kedua tadi, yang mana pernyataan yang menurut Kakak yang tepat dan logis? Yang menurut saya yang tepat itu yang B. Yang B. Karena kalau A itu kayak, kok kamu belajarnya untuk orang aja, apa nggak dari diri sendiri? Jadi menurut Kakak yang B ya. Oke, Stikomers, jadi itu tadi wawancara terakhir dari kita. Sekian wawancara dari kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, kami pamit undur diri. Saya Devi Putri. Aku Rista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bye-bye. Nah, sesuai dengan janji aku tadi, aku mau ngebahas tentang jenis penalaran. Nah, menurut prosesnya, jenis penalaran itu dibedakan menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Nah, penalaran deduktif itu adalah penalaran yang berpangkal dari peristiwa umum dan berakhir pada kesimpulan khusus. Nah, terdapat dua metode nih, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Nah, untuk kesimpulan secara langsung, teman-teman bisa melihat contoh kalimat. Sedangkan untuk kesimpulan secara tidak langsung, itu dibagi menjadi 4 yang disebut dengan silogisme. Nah, teman-teman bisa melihat ada silogisme kategorial, silogisme hipotesis, silogisme alternatif, silogisme pendek, atau biasa disebut dengan anti-map. Nah, yang selanjutnya adalah penalaran induktif, berkebalikan dari penalaran deduktif. Nah, penalaran induktif ini berpangkal pada peristiwa khusus dan berakhir pada kesimpulan umum. Terdapat 4 jenis penalaran induktif, yaitu generalisasi, klasifikasi, analogi, hubungan kausalitas. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada generalisasi. Generalisasi merupakan proses penalaran melalui kesimpulan yang bersifat khusus mengarah pada kesimpulan yang bersifat lebih umum. Teman-teman bisa melihat contoh kalimatnya pada slide. Yang kedua itu ada klasifikasi. Nah, klasifikasi adalah pengelompokan fakta-fakta berdasarkan ciri-ciri tertentu. Teman-teman juga bisa melihat ya contoh kalimatnya. Nah, yang ketiga itu ada analogi. Analogi atau perumpamaan merupakan suatu kejadian pembentukan kata baru dari kata yang sudah ada atau menyambungkan kata-kata. Analogi berfungsi sebagai penjelas suatu kata yang memiliki arti abstrak menjadi kata yang lebih jelas. Nah, teman-teman bisa juga melihat contoh dari analogi pada slide. Nah, yang keempat itu ada hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas ini dibedakan menjadi 3, yaitu sebab akibat, akibat dan sebab, dan terakhir adalah akibat dan akibat. Teman-teman bisa melihat ya contohnya. Nah, untuk selanjutnya adalah unsur penalaran. Nah, unsur penalaran yang pertama itu adalah topik yang spesifik. Yang kedua, dasar pemikiran sesuai dengan fakta dan tentunya harus logis. Yang ketiga, penggunaan proposisi. Yang keempat, ketelitian pada analisis. Yang kelima, ada penggunaan variabel. Yang keenam, sistematika dalam proses berpikir. Oke, aku bakal ngejelasin tentang proposisi ya. Yang pertama itu adalah proposisi empirik. Proposisi empirik berarti proposisi yang berdasarkan dengan fakta. Contohnya teman-teman juga bisa melihat di slide. Nah, yang kedua ada proposisi hipotetik. Nah, proposisi hipotetik itu persyaratan antara hubungan subjek dengan predikatnya harus terpenuhi. Nah, teman-teman bisa juga melihat proposisi hipotetik. Contoh selanjutnya ada proposisi kategoris. Nah, proposisi kategoris yaitu proposisi yang tidak ada hubungan antara subjek dan predikat yang dipenuhi. Oke, selanjutnya
ada proposisi positif universal, yaitu pernyataan positif yang memiliki nilai kebenaran yang mutlak. Contohnya teman-teman bisa melihat ya di slide. Nah, selanjutnya ada proposisi positif parsial, yaitu pernyataan untuk menerangkan sebagian unsur yang bersifat positif. Nah, teman-teman juga bisa melihat contohnya nih. Nah, selanjutnya ada proposisi negatif universal, yaitu pernyataan kebalikan dari proposisi universal. Selanjutnya ada proposisi negatif parsial, yaitu pernyataan yang juga berkebalikan dengan proposisi positif parsial. Teman-teman bisa melihat contoh kalimatnya. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin penalaran dalam karangan. Nah, penalaran dalam karangan sendiri memiliki 3 bagian, yaitu urutan logis, urutan alur penalaran, dan urutan kepentingan. Nah, gimana kalau misalnya terjadi salah nalar? Nah, salah nalar biasanya disebabkan karena beberapa aspek. Yang pertama ada generalisasi yang terlalu luas. Oke, selanjutnya aku mau ngejelasin juga kerancuan dalam analogi. Nah, selanjutnya tentang kekeliruan kausalitas atau sebab akibat. Nah, selanjutnya yaitu penyadaran terhadap prestise. Nah, selanjutnya ada kesalahan dan relevansi. Kesalahan ini akan terjadi jika antar premis tidak punya hubungan logika dengan kesimpulan. Nah, ada beberapa jenis kesalahan dalam relevansi. Yang pertama ada argumentum ad hominem. Argumentum artinya argumen, ad artinya kepala, dan hominem artinya manusia. Argumentum ad verecundiam. Nah, selanjutnya adalah kesalahan relevansi pada argumentum ad baculum, argumentum ad populum. Nah, selanjutnya adalah argumentum ad misericordiam. Yang F itu adalah argumentum ad ignorantiam. Nah, selanjutnya itu adalah post hoc propter hoc. Nah, selanjutnya ada petitio principii. Selanjutnya adalah ignorantia elenchi.